Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita sehingga di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir sama-sama di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang kita kaji di hari ini adalah apa tadi Bu? Ada yang masih ingat? Kebahagiaan menuntut ilmu. Alhamdulillah, karena sudah disebar flyernya beberapa hari yang lalu ya. Kebahagiaan menuntut ilmu. Pertanyaannya adalah, masih pentingkah kita ini mengaji gitu ya? Masih penting nggak Bu? Masih ya. Kenapa mengaji itu menjadi penting? Kenapa Bu penting? Supaya titik-titik begitu ya. Mengapa kita harus tahu pentingnya gitu ya, bahagianya, manfaatnya menuntut ilmu? Padahal rutin kita juga mengikuti pengajian. Supaya apa? Supaya kita mengetahui alasan pentingnya. Alasan penting mengapa kita mesti mendalami ilmu agama. Tentu kalau mau dijabarkan banyak alasannya, berbagai macam alasan banyak. Tetapi kemudian ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, ada banyak kesimpulan yang kemudian menyebutkan mengapa mendalami ilmu agama atau mengikuti kajian-kajian itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Jawaban yang pertama, alasannya adalah supaya kita dipermudah untuk masuk surga. Itu Bu ya, simple. Jadi alasan kita masih mengaji sampai hari ini, sebagaimana disebar di flyer saya kemarin baca itu, disebutkan hadis di situ ada, siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya masuk ke dalam surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya, asalkan dia masih mau menempuh jalan jauh-jauh ibu dari rumah datang ke masjid untuk mendengarkan ustadz berceramah menyampaikan ilmu agama, maka itu nanti manfaatnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Mau Bu ya masuk surga? Mau berangkat sekarang? Nanti Ustaz nggak usah sekarang ya. Nanti ya, kita semuanya mau masuk surga. Dulu kalau saya dulu waktu belajar itu ada namanya pelajaran mutolaah. Mutolaah itu di kisah-kisah orang-orang terdahulu gitu. Ada di situ seorang kakek tua ya, yang namanya kakek ya sudah tua. Seorang kakek datang kepada syekhnya, datang kepada ustadznya. Wahai ustadz, mengeluh dia, saya ini sudah bertahun-tahun ngaji di sini, tapi rasa-rasanya yang nyantol itu hanya sedikit saja, sehingga dia putus asa. Apa jangan-jangan ngaji saya datang di sini tidak barokah gitu? Atau saya tidak usah ikut ngaji aja sekalian? Kok kayaknya pulang dari tempat ini sampai di rumah kok lupa gitu. Ibu-ibu di sini saya nggak yakin semuanya ada lupa ya. Sampai di rumah masih ingat. Maka kemudian kata syekhnya itu, kata ustadznya itu bilang begini, tidak cukupkah bagi engkau janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu? Apa itu wahai syekh, wahai ustadz? Rasulullah janjikan bagi orang-orang yang masih mau datang ke pengajian, datang menuntut ilmu, itu dijanjikan, dimudahkan untuk masuk surga. Cukup gak seperti itu? Maka kata kakek itu, lebih dari cukup wahai ustadz, lebih dari cukup wahai syekh. Ini sudah lebih dari cukup.
dimudahkan saya masuk surga. Karena saya yakin ibu-ibu yang di sini, ini pengajian sudah berapa tahun, Bu? Bertahun-tahun kan? Kalau sekolah itu, Bu, ini sudah lulus S3 ibu-ibu itu berarti ya. Kalau sudah puluhan tahun, harusnya sudah bergelar doktor. Jadi kalau hadis itu sudah ahli hadis, Qur'annya sudah ahli tafsir gitu ya. Ini karena pengajiannya sudah lama. Jadi saya yakin ibu-ibu ini sudah ahli. Makanya saya ragu mau ngisi pengajian ini, ibu-ibunya sudah pada pinter semua. Ini si kakek gembira sekali. Oh, ternyata walaupun saya tidak terlalu banyak menyerap ilmu di sini, tetapi kemudian keberkahan saya ikut pengajian bersama Syekh itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah akan dimudahkan untuk masuk surga. Diberikan satu jalan celah ya, kemudahan untuk masuk surga. Jadi tidak ada syarat dari Rasulullah yang datang ke pengajian, pulang dari pengajian paham semua yang disampaikan oleh ustadznya 100% itu baru masuk surga. Kalimatnya tidak seperti itu. Yang penting mau datang ke pengajian, nyantol nggak nyantol ya, paham nggak paham, punya kesempatan diberikan kemudahan untuk masuk surga. Misalkan ibu-ibu ada yang hafal satu hadis di sini, yang pernah disampaikan ustadznya di sini, ada kan? Yang hafal 2 hadis ada, yang hafal 10 gitu ya. Nah, gitu ada kan? Kalau saya misalkan ngasih 1 hadis hari ini, kira-kira sampai tahun depan masih ingat apa tidak? Masih kan? Insya Allah Bu ya, saya bacakan 1 hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadisnya hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya bi syai'in mimma aftaradtu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'uidzanna. Hafal Bu? Hafal, saya yakin ibu-ibu sudah hafal semuanya. Nggak hafal, lihat di channel YouTube-nya Nurul Haq. Gampang Ustaz, sekarang itu nggak perlu dihafal. Buka Google, buka Chrome, buka gadget kita, cari hadisnya ya. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, terus sampai akhir ya. Saya bacakan 1 hadis itu ya. Itu kalau orang-orang dahulu belajar, syekhnya membacakan hadis, dia mengingat, ada yang mencatat, ada yang mendengar. Imam Al-Bukhari sekali duduk bisa dengarkan 100 hadis tanpa lupa. Kalau saya dengarkan 1 hadis pun cepat lupa gitu ya. Ya, orang-orang di akhir zaman ya seperti kita, hafalannya kurang terlalu bagus begitu. Karena mengandalkan gadget gitu ya, mengandalkan ini saja. Ya, begitulah. Itu salah satu contoh saja. Kita tidak bahas hadis itu, ya insya Allah mungkin nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kalau masih diberikan kesempatan. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita masih bisa hadir di majelis ini. Jadi yang pertama, alasan kita masih mengaji, masih mau memperdalam ilmu agama adalah supaya diberikan kemudahan untuk masuk surga. Alasan yang kedua, apa alasan yang kedua ya? Alasan yang kedua adalah supaya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya kebaikan, maka dia akan difahamkan dalam urusan agama. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, dia akan difahamkan dalam urusan agama. Ya, Bu. Kebaikan dalam urusan apa? Di segala sisinya. Kebaikan pribadi, kebaikan keluarga, kebaikan dia dalam bersosial, bermasyarakat, kebaikan dia dalam pekerjaan dan karirnya. Maka
jika Allah inginkan hambanya itu sebuah kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia urusan agama. Pahamkan urusan agama. Kan kita belajar agama itu tidak banyak babnya, cuma 3 saja. Ibu-ibu selama ini pengajian, saya yakin temanya hanya 3. Yang pertama temanya tentang berita, yang kedua temanya tentang perintah, yang ketiga temanya tentang larangan. Itu saja. Agama ini memuat berita-berita, baik berita yang lampau ataupun berita yang akan datang. Berita yang akan datang contohnya kehidupan kelak di yaumil qiyamah, kehidupan setelah hari akhir nanti, kehidupan yang masih gaib di hadapan kita, itu sudah diberitakan di dalam agama. Bagaimana nanti akan memasuki alam barzakh. Ibu-ibu tahu alam barzakh kan? Ya, alam kubur. Semua manusia yang mati pasti masuk alam kubur, walaupun tidak semua manusia yang mati itu dikubur. Tidak semua yang meninggal orang itu dikubur, Bu, ya. Ada kuburannya. Orang yang kemudian dalam pesawat kecelakaan, meledak pesawatnya, tidak tahu kuburannya di mana. Orang yang tenggelam gitu ya di lautan lepas sana, tidak ketahuan di mana kuburannya, tidak ada. Di TPU sini tidak ada. Semua yang meninggal pasti akan masuk alam kubur, walaupun tidak semua yang meninggal dikubur. Nah, ini berita-berita tentang nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dihisab, akan masuk yaumul mizan, menyeberangi sirat. Kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka. Ada kenikmatan-kenikmatan neraka, kenikmatan-kenikmatan surga, kemudian kepedihan siksa neraka. Itu masih gaib dan itu diceritakan oleh Al-Qur'an dalam ajaran agama kita. Itu termasuk berita yang akan datang. Dan Al-Quran juga bercerita, ya, mengisahkan berita-berita, mengabarkan berita-berita kehidupan yang telah lalu. Kehidupan-kehidupan di dalam Al-Quran mengandung sejarah, ya, sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Ibu-ibu kenal dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mana tahu? Dari Al-Quran. Diceritakan dulu oleh orang tua kita bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhalanya Namrud, walaupun mungkin orang tua kita dulu tidak hafal ayatnya, tapi begitu fasihnya menceritakan bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya dijelaskan faja'alahum judadan illa kabirun lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Itu berhala-berhala dihancurkan, sisain yang besarnya saja, supaya apa? Itu nanti yang dituduh jadi pelakunya. Qala man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum. Ibrahim itu disebutkan terus, dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sampai ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ditanya semuanya cerita-cerita itu. Berita tentang Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihi salam. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta adrakahul gharaqu qala amantu. Sampai ketika nanti lautnya terbelah, Fir'aun kemudian tenggelam di situ. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya orang-orang Bani Israel dan aku wa ana minal muslimin. Aku pun kemudian berserah diri, aku menjadi orang Islam. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru sadar, dulu kamu termasuk orang-orang al-mufsidin yang berbuat kerusakan. Diberitakan lagi dalam Al-Quran. Ya. Seperti itu bagaimana kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kata Allah, aku selamatkan jasadmu supaya engkau menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah engkau. Kita tahu itu dari mana? Dari Al-Quran. Tapi ada saja orang-orang di zaman ini, pokoknya itu saya tidak akan percaya kalau laut itu pernah terbelah di zaman Nabi Musa, sampai ada penelitian yang betul-betul empirik bisa dibuktikan secara ilmiah kalau laut pernah terbelah. Ada orang seperti itu? Ada.
Jangan dikira tidak ada. Yang mereka mengatakan seperti zaman jahiliyah, mengatakan Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu saja. Masih banyak seperti itu. Maka ini gunanya kita mengaji untuk meyakinkan kita, ya, mempertebal keyakinan kita, sehingga kalau ada berita-berita yang tidak betul, kita bisa mengkonternya. Supaya kita paham agama itu tentang berita. Ya. Kita singkat saja. Berita dalam ajaran Islam ini ada berita tentang kehidupan yang akan datang dan juga menceritakan kehidupan umat-umat terdahulu, dan itu bisa kita telusuri di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku sejarah, tapi Al-Quran mengandung sejarah di situ. Dan kemudian yang namanya sejarah itu kan Bu, sejarah itu akan ditulis, ya, sejarah akan diwarnai oleh siapa penulisnya. Kalau yang nulisnya pro terhadap Islam, maka sejarah itu akan berpihak kepada Islam. Tetapi kemudian kalau penulis sejarah itu tidak pro terhadap Islam, maka Islam akan dipinggirkan di situ, ya. Di dalam sejarah yang dia tulis. Sudah banyak ini dikaji oleh para ilmuwan. Ya, bagaimana kemudian juga contoh sejarah masuknya Islam ke Indonesia, itu banyak versinya. Versi Belanda, Islamnya datang dari mana? Versi ilmuwan Islamnya dibawa dari mana, sejak kapan masuk ke Indonesia. Bahkan sejak zaman para sahabat sudah masuk ke Indonesia. Itu yang versinya siapa? Versinya ilmuwan-ilmuwan Islam. Bisa ditelusuri, saya punya bukunya itu bagus. Sejarah tentang masuknya Islam di Nusantara, yang menulis itu Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, ahli sejarah. Bukunya tebal segini, Api Sejarah judulnya. Ada dua jilid, Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Supaya dipermudah masuk surga. Yang kedua, supaya mendapat kebaikan. Yang ketiga, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita beramal itu ada landasannya. Ada dasar dalilnya di dalam beragama ini, di dalam berislam ini, tidak sembarangan. Supaya amalan kita diterima, maka kita ngaji, maka kita masih belajar untuk mengkonfirmasi amalan yang kita lakukan selama ini dalilnya sahih apa tidak, kan begitu. Sering dijelaskan kan Bu ya, ibu-ibu paham kan sahih atau tidak? Kalau kita beramal Bu, bagusnya hadisnya sahih apa dhaif? Apa itu hadis sahih? Apa itu hadis sahih Bu? Yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Ada berapa? Ada 5. Muttasilus sanad, dhabtur ruwat, adalatur ruwat, adamul illah, adamul syadz. 5 syarat hadis sahih dipenuhi, maka hadis itu sahih, sah untuk diamalkan. Yang 5-nya apa? Ya pokoknya Ibu sudah hafal sih. Apa tadi? Muttasilus sanad, sanadnya bersambung. Dhabtur ruwat, perawinya dhabit, ya. Nah, ya begitu Bu, yang pokoknya nanti kita akan bahaslah. Adalah turwat, rawinya adil. Kemudian ada illah, tidak ada ilat, ada musyad, tidak ada syad. Rawi-rawinya harus adil Bu. Adil itu tidak pernah melakukan dosa besar, dan dia tidak membiasakan berbuat dosa-dosa kecil, meninggalkan hal-hal yang syubhat, meninggalkan hal-hal yang makruh. Kalau ada bapak-bapak kencingnya sambil berdiri, itu Bu tidak diterima hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Ada orang yang masih meludah ke kanan Bu. Sunnahnya meludah ke mana Bu? Kiri. Kelihatan orang meludahnya ke kanan, hadisnya didhaifkan oleh Imam Bukhari. Orang masih suka bercanda, berbohong gitu Bu. Itu turun derajat hadisnya. Kalau perawinya sering bohong. Perawinya pelupa pun akan menurunkan derajat hadis sahih. Dari sahih, oh ternyata ada rawi yang pelupa ini. Kalau dia nyampaikan hadis kadang-kadang lupa ingatannya ataupun lupa tulisannya. Itu juga menurunkan derajat hadis sahih. Maka saya kalau baca itu syarat-syarat hadis sahih, kalau saya jadi perawi hadis, doin semua hadisnya ini. Kita di zaman ini Bu, hafalannya tidak bagus, amalannya juga kurang bagus, tahajudnya kurang kenceng gitu. Doa dan zikir kita pun kurang khusyuk. Maka ya kalau
jadi perawi hadis di zaman ini banyak didhaifkan hadisnya dia. Yaitu yang ketiga, supaya amalan kita itu diterima. Karena harus amalan itu diterima, syaratnya adalah satu, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintahnya, laisa alaihi amruna, tidak ada kami memerintahkan, fahuwa raddun, amalan itu akan ditolak. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang merugi di akhirat, disangka akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, sampai di akhirat dibuka amalan kita, ternyata zong, kosong isinya, tidak ada pahalanya. Di dalam surah Al-Kahfi di halaman-halaman terakhir, di halaman terakhir itu ada kalimat qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu orang yang paling rugi amalannya di dalam kehidupan dunia? Siapa dia? Orang-orang yang sesat di kehidupan dunia, tetapi dia merasa baik-baik saja, melakukan amalan-amalan yang tidak ada perintahnya, melakukan amalan-amalan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi kemudian dia merasa baik-baik saja, bahkan merasa amalan itu berpahala. Itulah orang-orang yang sebenarnya di dalam kerugian yang sebenar-benarnya. Kita kemudian di dalam majelis ini, di dalam pengajian ini, ibu-ibu masih semangat di jalan kepanasan begitu ya. Ini dalam rangka supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima. Karena kita ingin tahu ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu sesuai apa tidak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada unsur syiriknya apa tidak? Unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dalam kaifiatnya ataupun di dalam hati kita, dalam niat kita. Niat kita datang ke masjid ini untuk apa? Ya, niat kita datang ke masjid ini untuk apa? Murni ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau ada niat-niat yang lain? Maka kemudian itu digali di dalam setiap pengajian-pengajian yang kita lakukan. Di dalam majelis-majelis ilmu disampaikan oleh para asatidz. Sudah berapa ya? 3 ya. Nah, yang terakhir ini. Yang terakhir yang keempat. Ya, tidak usah banyak-banyak, nanti bingung gitu. Yang pertama tadi supaya dimudahkan masuk surga, yang kedua mendapatkan kebaikan, yang ketiga supaya apa? Ya, amalan kita diterima, supaya kita tahu ilmunya. Kemudian yang keempat, supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita mendalami ilmu agama supaya kita menjadi paham tentang agama ini. Tadi kan kita pahami agama ini ada unsur berita, ada unsur perintah, ada unsur larangan. Semuanya untuk kebaikan kita. Karena apa? Tujuan dari agama adalah limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia, baik itu dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Perintah yang Allah berikan tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Salat contohnya Bu, diperintahkan supaya bikin kita selamat atau supaya bikin kita capek, bikin kita repot ya. Harus sholat 5 waktu sehari semalam. Ibadah puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan itu bukan untuk menyiksa diri kita, tetapi untuk kebaikan kita. Mau kebaikannya, hikmahnya itu kita pahami sekarang ataupun sama sekali tidak pernah kita pahami sampai kita meninggal, tetap di situ ada kebaikan. Dan setiap pelarangan Allah Subhanahu wa taala, tahu atau tidak tahu kita hikmah di balik pelarangan itu, tetap itu akan memiliki manfaat bagi kita kalau dijauhi, dan akan menjadikan mudarat ketika larangan itu dilanggar. Baik kita tahu ataupun tidak, manfaatnya ataupun mudaratnya. Semua
hal di dalam agama itu demi kebaikan manusia, limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Maka kemudian yang keempat ini supaya tidak merugikan diri dan orang lain. Dengan apa? Dengan fatwa kita yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh, ada orang tanya kepada saya, Ustadz bagaimana hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya ini. Saya jawab, ternyata jawaban saya salah. Itu merugikan diri saya sendiri, merugikan orang lain juga. Ibu-ibu karena sering datang ke pengajian, biasanya jadi rujukan tetangganya. Itu loh, ibu itu sering datang ke pengajian, coba tanya sama ibu itu. Ditanyalah gitu ya. Bu, ya, kalau kita melakukan ini dan ini, itu sebenarnya dalam hukum agama seperti apa? Wah, ibu langsung berfatwa, ini manfaatnya begini, ini. Padahal itu salah, itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jangankan kita, Bu, para sahabat pun pernah salah, ya, pernah salah memberikan fatwa. Contohnya kalau kita baca, kalau tidak salah ini terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Suatu ketika terjadi peperangan, atau di dalam hadis lain dijelaskan dalam sebuah perjalanan sekelompok sahabat berangkat gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang sahabat ini bocor kepalanya, terluka bocor kepalanya. Zaman dulu ya teknologi kesehatannya kan juga masih ini ya, belum terlalu modern seperti sekarang. Luka ditutup gitu ya, lukanya besar ditutup. Malam dia istirahat, tertidur. Qadarullah, dalam tidur dia mimpi junub. Pagi bangun, dia bingung, mau sholat, saya harus mandi atau tidak. Kalau saya tidak mandi, saya junub. Kalau saya mandi, posisi orang namanya luka menganga di sini, Bu, di kepala, pasti apa? Menggigil, demam gitu ya, panas dingin. Itu dia kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apa yang harus saya lakukan? Apa saya cukup berwudu atau bertayamum? Mayoritas mereka menjawab, oh tidak bisa, antum junub, harus mandi dulu, harus mandi pokoknya, mau tidak mau harus mandi. Akhirnya karena kebanyakan fatwanya harus mandi, dia pun mandi. Namanya orang lagi panas dingin, menggigil begitu, mandi, tidak lama meninggal. Pulang lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ada kejadian begini-begini. Apa yang terjadi? Rasulullah marah. Bahkan kata Rasulullah, kalian semua telah membunuhnya, kalian semua membuatnya meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara kesalahan fatwa tadi. Salah fatwa. Padahal kata Rasulullah, orang seperti itu walaupun junub cukup bertayamum saja. Gara-gara fatwa seseorang bisa menyebabkan orang meninggal. Itu terjadi kapan, Bu? Di zaman Rasulullah. Apalagi di zaman ini, Bu. Kalau kita buka WA itu kan, itu hari ini ada postingan tentang tauhid. Tidak lama kemudian ditutup postingan tentang yang berbau syirik. Ada postingan yang lurus, ada postingan yang bengkok. Kan begitu, Bu ya. Kalau orang tidak ikut pengajian, jarang sekali ikut pengajian, itu biasanya posisinya labil. Ini mana yang harus diikuti gitu ya. Kata ini padilahnya besar. Kata ini tidak ada itu aturannya seperti itu. Katanya ini adalah tauhid, tapi kok di sini bahasanya ini termasuk dalam kesyirikan. Sehingga dia bingung, agama ini bikin buat saya bingung gitu ya. Ada orang-orang seperti itu, ada. Sering saya dikonfirmasi, ini sebenarnya betul yang mana gitu ya. Karena postingannya dalam satu grup juga yang posting macam-macam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya yang yang sering ngaji pasti punya filter ketika baca. Oh, ini sih tidak sahih, yang ini yang saya sering ngaji, yang ini tidak ada aturannya seperti itu gitu. Jadi untuk memfilter kita supaya kita tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian dirasa menyimpang, itu kan terasa sama ibu-ibu ya. Maka kemudian tugas kita berarti berat sekali gitu ya. Berat sekali, Bu ya. Yang sering ikut pengajian ini berat sekali. Kadang-kadang ya dimintai pendapat itu.
Kalau kita tidak tahu, jawabannya apa? Jawabannya tidak tahu, selesai gitu kan. Tidak tahu, nanti saya tanyakan dulu. Tanyakan sama ahlinya. Kalau sudah ahli, cepat tuh. Para ulama ahli hadis itu baca teksnya sedikit saja udah ketahuan. Oh, ini hadisnya sahih, ini hadisnya tidak sahih. Ketahuan karena sudah sehari-hari berkecimpung dengan itu. Sama mekanik yang hebat kan begitu, dengar suara mesin. Oh, ini tidak jelas, ini CVT-nya sudah tidak bagus begitu ya. Ini transmisinya, biar bearingnya apanya sudah ketahuan. Sama lah kayak ibu-ibu masak, cicipi sedikit aja. Oh, ini kurang garamnya ini. Dicicipi sedikit. Wah, tadi kamu udah masukin jahe kan? Ya, itu kan ketahuan sama ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu yang suka masak gitu. Kalau saya, Bu, dihidangkan makanan di depan. Dihidangkan makanan di depan. Dicium aromanya bagus, enak. Saya makan sampai terakhir, saya tidak tahu bumbunya apa itu ya. Ini apa ya, kebanyakan apa, kurang apa, tidak tahu. Yang saya rasakan enak ya sudah, enak. Tidak seperti chef-chef yang di luar itu kan. Kalau tukang masak itu, chef itu dihidangkan makanan, dicicipi sedikit, dia tahu kandungan bumbunya ini dan ini sudah ketahuan. Karena apa? Karena dia ahli di bidang itu. Ahli di bidang itu. Kalau kita mungkin yang sering ngaji dengan orang baca Quran, kok salah itu harokatnya, kok salah itu panjang pendeknya, kedengeran gitu. Ini ayat ini kayaknya salah tadi itu. Itu karena sudah terbiasa berkecimpung di situ. Maka kita dibiasakan dalam iklim pengajian ini supaya bisa memfilter gitu ya. Supaya bisa memfilter sehingga kita tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Bahkan malaikat pun ketika ditanyakan, Bu, di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dites. Malaikat mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril kan, ditanya, "Mata sa'ah?" Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad tidak tahu jawabannya, langsung, "Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka apalagi kita sebagai orang biasa ya, kalau kita tidak tahu jawabannya, jangan sok tahu supaya tidak menyesatkan orang lain. Maka nanti kalau ada sesi tanya jawab, kalau saya tahu jawabannya saya jawab, kalau saya tidak tahu saya bilang tidak tahu. Kalau tidak yakin betul-betul jawabannya itu, saya tahu 100%, biasanya akan saya jawab tidak tahu. Selain juga tidak menyesatkan orang lain, juga tidak memperpanjang waktu. Sama seperti Imam Malik kan begitu juga. Imam terdahulu juga begitu. Nah, ibu-ibu sekarang sudah hadir di sini, ya, masih semangat untuk menuntut ilmu. Ya alhamdulillah, gitu ya. Kalau kita lihat perjuangan orang-orang zaman dahulu, ada gurunya Imam Malik itu, Robi'atul Ra'yi atau Robi'ah bin Abi Abdurrahman, sudah menjadi syekh, sudah menjadi ustadz, profesor bahkan gitu ya, sudah ahli dalam ilmu agama, masih mau menuntut ilmu. Suatu hari dia akan mencari hadis yang dia penasaran, ini hadis ini dari si anu, tempatnya sangat jauh, dia harus ngaji kepada ustadz mungkin kiai di mana gitu. Sudah tidak punya bekal, apa yang dia lakukan, Bu? Robi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik. Kata Imam Malik, beliau panjat itu rumahnya, ambil kayu-kayu yang menjadi atap rumahnya, dia jual. Ba'a khoshabu saqfi baitihi, dia menjual kayu yang menjadi atap rumahnya, diturunkan, Bu. Dia jual di pasar, dapat uang, uangnya dipakai ongkos untuk menuntut ilmu. Sampai segitunya orang zaman dulu. Padahal sudah apa? Predikatnya sudah ulama, gurunya Imam Malik, nggak sembarangan begitu ya. Ada lagi Syu'bah bin Al-Hajjaj itu, Bu. Dia bercerita, pernah aku dulu untuk menuntut ilmu itu sampai menjual ember-ember ibuku seharga 7 dinar. Ember apa yang harganya 7 dinar ya? Tidak tahu terbuat dari apa. 1 dinar itu berapa, Bu? 1 dinar itu bisa membeli 1 kambing kan? Hitunglah 3-4 juta 1 dinar kali 7, 28 juta dia habiskan untuk menuntut ilmu. Bukan 1 kali gitu ya. Itu orang-orang di zaman dahulu. Sampai ada gurunya Imam Al-Bukhari, ya, Hisham Ad-Dimashqi itu, dia menjual, bapaknya itu menjual rumahnya seharga 20 dinar waktu itu. Kemudian dia kasihkan uang itu kepada anaknya untuk menuntut ilmu.
Kepada siapa? Kepada Imam Malik. Datang kamu ke Madinah dari Damaskus, datang ke mana? Datang ke Madinah, dibekali 20 dinar itu. Menjual rumah demi anaknya bisa belajar kepada Imam Malik. Sampai di Madinah, apa yang terjadi, Bu? Dipukul sama asistennya Imam Malik. Jadi sampai di Madinah, Hisham ad-Dimashqi ini sampai di sana melakukan kesalahan. Ceritanya, tidak tahu kesalahannya apa, maka hukumannya apa? Orang yang melakukan kesalahan, mungkin salah baca hadis, mungkin salah baca ayat gitu ya, namanya orang ngaji kan, punya kesalahan itu. Dipukullah oleh asistennya Imam Malik atas perintah siapa? Atas perintah Imam Malik, dipukul ringan. Tuk, 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 tuk. Ada yang mengatakan dipukul 15 kali, ada yang mengatakan 17 kali. Terima apa tidak, Bu? Dipukul 17 kali begitu. Kira-kira menurut Ibu, terima apa tidak? Kalau saya di sini, Ibu suruh bacakan hadis, Bu bacakan hadis ini, Bu. Salah, saya pukul. Terima apa tidak? Tidak terima. Hisham ad-Dimashqi tidak terima. Apa dia bilang? Wahai Syekh, qad dhalamtani, engkau telah menzalimi aku. Ini fair ya, gentle juga Hisham ad-Dimashqi ini. Bilang sama gurunya, engkau telah menzalimi aku. Sungguh tidak akan aku maafkan gitu kan ya. Fala aj'aluka fi hillin, aku tidak akan menghalalkan perbuatanmu ini. Imam Malik mengakui kesalahannya itu. Ini guru yang bagus juga. Maka kata Imam Malik apa yang dia katakan? Wa ma kafaratuhu. Terus kompensasinya apa? Supaya engkau menghalalkan perbuatanku itu. Apa kata dia? Nah, fakafaratuhu an tuhadditsani. Maka kafaratnya itu, kompensasinya itu adalah engkau mengajarkanku hadis sejumlah engkau memukulku. Dipukul 15 kali, ajarkan aku hadis 15 hadis. Dipukul 17 kali, ajarkan aku hadis 17 hadis. Maka Imam Malik mengajarkan dia sebanyak hadis sebanyak asistennya itu mukul. 15 kali pukulan berarti 15 hadis diajarkan, dibacakan aja, Bu. Dibacakan hadisnya 15 hadis oleh Imam Malik, dicatat oleh Hisham ad-Dimashqi, ya dihafal juga. Maka setelah itu dimaafkan gitu ya. Terus Imam Malik tanya lagi, terus apa sekarang maumu? Kata Hisham ad-Dimashqi, zidni fil darab, zidni fil hadis. Sekarang pukullah aku lagi sebanyak-banyaknya, ajarkan aku hadis sebanyak-banyaknya. Minta dipukul lagi, Bu. Maka Imam Malik kemudian fadhahika, tersenyum begitu ya. Dasar ini orang gitu ya. Jadi seperti itulah ulama di zaman dahulu. Hisham ad-Dimashqi siapa? Adalah gurunya Imam Al-Bukhari, ahli hadis. Jadi seperti itulah mereka dalam mencari ilmu, sampai rela seperti itu. Bahkan Imam Al-Bukhari sendiri dalam perjalanan menuntut ilmunya sampai dia tidak pernah datang ke majelis gurunya karena apa? Karena kehabisan baju. Pernah kehabisan baju ya Imam Al-Bukhari itu. Imam Al-Bukhari selalu di depan, selalu memperhatikan syekhnya. Satu kali majelis Bukhari tidak datang, ditanya kemana dia, tidak tahu. Besoknya tidak datang lagi, 3 hari tidak datang, disusul ke rumahnya, ke tempat kos-kosannya gitu ya. Kalau sekarang ke tempat kos-kosannya disusul, ternyata Imam Bukhari ada di dalam. Loh, kenapa tidak ngaji? Aku malu, tidak punya baju. Loh, bajumu kemana? Habis dijual, dibelikan kertas dan tinta untuk menulis pelajaran itu. Bayangkan sampai seperti itu ya. Berarti untuk makan sudah tidak ada. Saking cintanya ilmu, saking tanggung jawabnya dia untuk menjaga ilmu agama begitu ya. Jadi orang-orang di zaman dahulu ya seperti itu. Kalau kita mau ikut pengajian nih ya, mau datang ke pengajian, ternyata bensinnya habis, motornya habis, sudah masuk rumah baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak usah pengajian, berarti Allah takdirkan saya tidak berangkat kemana? Ke pengajian. Padahal uang ada buat beli bensin, tapi malas jauh nonton motor ke sana, Ustaz gitu ya. Itu kita di zaman kita. Padahal sama, cita-cita kita adalah masuk surga. Cita-cita kita sama seperti Imam Al-Bukhari, cita-cita kita sama seperti sahabat-sahabat Nabi gitu ya. Seperti itu. Sudah 50 menit saya berbicara. Di akhir tadi ada tanya jawab gitu ya. Insya Allah mungkin kalau ada ilmu saya, insya Allah nanti saya jawab. Kalau tidak ada ilmu saya,
belum sampai di sana, insya Allah ditangguhkan. Ada Ustadz Fatoni di sini ya, bisa menjawab. Silahkan ibu-ibu, kira-kira ada yang bertanya? Ibu mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz menanyakan tadi kebahagiaan menuntut ilmu. Kemudian saya yang menceritakan ini nomor 3 itu supaya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala bersyukur Allah atau berbuat syirik. Kemudian misalkan si fulan ini melakukan syirik Pak ya, tapi dengan dia belajar ilmu, mungkin dia bertaubat. Kalau tidak salah itu saya ada yang membaca surah 8 ayat 29 itu Pak. Apabila seorang melakukan syirik yang bertaubat dengan sungguh-sungguh nanti melakukannya, maka kesalahan-kesalahan tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan. Maka tulisan yang selalu Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau yang lain dulu? Satu-satu aja ya. Iya. Semua orang itu ya, orang jahat punya masa depan, Bu ya. Orang baik punya masa lalu, kan gitu ya. Ada istilah begitu. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Ada hadis juga yang menjelaskan bagaimana kemudian seorang hamba ini sepanjang hidupnya melakukan amal kebaikan, tetapi kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain, di akhir hayatnya dia melakukan kejahatan sampai dia masuk di neraka. Tapi ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan amal keburukan, tetapi kemudian fasabaqa alaihi kitab ya, takdir Allah berkata lain, ternyata dia bertaubat di akhir hayatnya sampai dia kemudian masuk surga. Kita bisa belajar dari para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini alumni mana, Bu? Alumni madrasah ibtidaiyah, alumni madrasah sanawiyah, alumni madrasah aliyah, atau alumni kuliah? Bukan, mereka alumni jahiliyah. Orang jahiliyah itu apa? Minum arak itu, Bu. Orang jahiliyah itu minum arak. Arak itu macam kita minum teh manis pagi-pagi gitu. Saking apanya? Saking mereka itu ya seperti itu. Judi, zina, minum-minuman khamar itu biasa di antara mereka, di kalangan mereka. Begitu ya. Tetapi kemudian setelah datang Islam di antara orang-orang yang dulu pemabuk itu, di antara orang-orang dulu yang kemudian penyembah berhala itu, orang-orang musyrik itu, ketika dia masuk Islam, ketika dia bertaubat, maka Allah hapuskan apanya? Kesalahan-kesalahannya, dan dia menjadi orang-orang yang kemudian tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang agama ini. Kita kenal ada siapa? Umar bin Khattab. Ketika kita membahas tentang minuman khamar misalkan ya, kan diharamkan itu tidak serta-merta diharamkan begitu ya. Pada bertahap-tahap. Karena apa? Karena di antara para sahabat itu masih ada yang apa? Masih minum khamar begitu. Bahkan ada yang sampai lupa katanya bacaan Al-Quran gara-gara apa? Dalam keadaan mabuk gitu, sampai kemudian diharamkan. Lantas ketika kita melihat kejadian itu, maka kita akan berkesimpulan ternyata apabila seseorang itu sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dikatakan di situ la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, karena Allah akan mengampuni dzunuba jami'an, dosa seluruhnya, kalaupun ada bisikan-bisikan. Kalaupun ada bisikan-bisikan Ibu ya. Karena kadang-kadang ini setan ini begitu halus, begitu lembut. Kalau kita sudah melakukan maksiat,
Ini udah Islam loh ya, bukan yang syirik lagi misalkan begitu ya. Mau taubat itu kadang-kadang malu. Contoh, kita sudah melakukan maksiat lah, maksiatnya apalah terserah gitu ya. Salah. 1 jam kemudian datang waktu sholat. Setelah sholat kita mau berdoa kepada Allah itu malu. 1 jam yang lalu saya melakukan maksiat, malu mau berdoa kepada Allah. Padahal jangan malu. Rasa malu itu muncul dari siapa? Dari setan yang berbisik ke dalam hati kita. Kamu tadi maksiat, nggak usah lah, percuma doa juga ada bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal taubatnya seseorang itu lebih dikangeni oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, surprise buat Allah lebih-lebih kata Rasulullah daripada seseorang yang kehilangan unta merahnya di padang pasir kemudian untanya tiba-tiba datang. Ada orang Bu dalam perjalanan ditambatkan untanya, dia ketiduran, untanya hilang. Semua perbekalan di unta itu hilang semuanya. Bagaimana stresnya dia? Stres sekali, menyesal sekali gitu ya. Tiba-tiba kemudian dia lagi termenung, untanya datang kembali. Surprise apa tidak? Surprise, senang sekali. Nah, perasaan Allah Subhanahu wa taala itu kata Rasulullah lebih senang ya daripada orang itu ketika melihat hambanya yang berbuat maksiat, berbuat syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan kita itu adalah apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa. Orang-orang yang asrafu, yang berbuat berlebihan ya. Sangat jahat sekali ini. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Karena orang-orang dahulu, para sahabat dahulu juga banyak yang asalnya adalah penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang dulu kafir, musyrik, kemudian masuk Islam gitu ya. Begitu Ibu kira. Mungkin ada lagi yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, ini saya menyelesaikan pekerjaan terutama untuk anak-anak muda. Tapi yang saya di rumah itu kenapa saya lihat di kalau Balikpapan sepi untuk kajian-kajian anak muda itu paling yang ramai kalau kajian yang ada ibu-ibunya yang ramai tuh ibu-ibunya, tapi kalau yang anak muda itu sepi sedikit, padahal kayak kan banyak komunitasnya kayak ngaji itu kan kayak nongkrong bareng aja sebenarnya ngaji materinya bagus-bagus gitu, tapi kenapa tapi sebenarnya waktu saya kuliah di Samarinda, saya aslinya dari waktu dulu kuliah di Samarinda itu aktif kegiatan dakwah yang dalam itu banyak lumayan banyak lah, nggak seperti di Balikpapan. Padahal kalau kajian malam minggu itu saya lihat jalan, lihat kafe-kafe itu penuh orang nongkrong. Mungkin saya kan nggak suka nongkrong sih, jadi menurut saya nongkrong tuh buang-buang waktu. Kalau dalam kayak ini kan dapat ilmu, karena saya nggak pernah nongkrong, jadi rasa selalu pernah di rumah kamu. Kalau nanya teman pasti ngomongnya kan bisa lihat online, tapi menurut saya sih beda online dengan kajian offline itu filmnya beda. Menurut saya kenapa sih anak-anak muda itu kurang suka dalam kajian, padahal sekarang tuh banyak banget kajian kayak hampir setiap hari itu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu fenomenanya memang seperti itu ya di Balikpapan. Yang saya rasakan juga memang begitu. Jadi kami juga ini, saya di dekat rumah juga baru mulai untuk anak-anak muda ini kita kumpulkan kembali gitu ya. Karena di Balikpapan itu banyak begini Bu. Kalau sudah lulus TPA itu tidak perlu ngaji lagi gitu ya. Seolah-olah begitu ya. Kalau sudah lulus TPA tidak perlu ngaji lagi. Makanya saya kumpulkan sekarang itu anak-anak itu. Pokoknya yang lulus TPA kita janjian, ketemu seminggu sekali dulu. Ayo kita janjian. Alumni TPA kita janjian. Saya bikin pengajian malam Selasa khusus untuk alumni TPA. Supaya apa? Supaya mereka tidak lari, diikat dulu. Ya minimal di kampung saya dulu lah gitu. Kalau untuk sekup Balikpapan nanti bagaimana kita bekerja sama mungkin dengan lembaga-lembaga
dakwah gitu ya, yang bisa mengkoordinir itu. Dan bagaimana kemudian pengajian itu bisa menjadi menarik. Yang bisa kita lakukan apa? Satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjadi role model. Kan tidak banyak, bapaknya rajin ke masjid, rajin pengajian, ibunya rajin pengajian, anaknya tidak pernah ikut pengajian. Kenapa? Karena mungkin dia tidak tertarik. Bapak aja ikut pengajian, kerjaannya di rumah ngomel terus. Ibu pulang pengajian di rumah ngomel terus. Kayaknya tidak menarik itu di masjid, tidak ngefek. Maka kemudian yang bisa kita lakukan apa? Setelah berdoa kepada Allah, jadilah orang-orang kita yang sudah berada di masjid itu menjadi orang-orang yang nyaman diajak ngobrol, nyaman diajak diskusi dengan anak-anak muda terutama. Jangan sampai kita apa? Menjaga jarak dengan orang-orang itu gitu ya. Dulu saya kuliah di Jogja selama beberapa tahun itu sering saya lebih pendekatan kepada anak-anak yang terlantar itu ya, anak-anak jalanan itu. Saya sering pengajian dengan mereka ini dulu. Tapi sampai di Balikpapan karena ternyata Balikpapan bebas anak jalanan, tapi yang nongkrong-nongkrong banyak tuh ya. Itu dulu saya sering ngumpulkan itu ya, ngumpulkan tukang-tukang beca yang jarang, mereka tidak punya komunitas pengajian. Waktu masih mahasiswa kan girohnya masih kuat gitu ya, biar pengajian jam 11 malam saya datangi, karena yang tukang beca Malioboro itu kan free-nya jam berapa? Ya setelah jam 10, setengah 11 mereka baru pulang, jam 11 kita mulai pengajian sampai jam 12 malam. Saya dulu tinggal kebetulan di masjid. Kalau ibu-ibu yang sering ke Jogja, ada di depannya perpustakaan UGM itu ada Masjid Al Hasanah. Sampai sekarang masjidnya tidak pernah dibongkar karena pengen bangunan lamanya itu dipertahankan seperti itu. Pengen bangunan lamanya dipertahankan seperti itu. Sampai sekarang masih ada gitu ya. Itu pengajian sampai sekarang masih ada. Dulu di zaman saya kita kumpulkan gitu ya. Nah, maka kemudian kembali kepada kita, itu menjadi refleksi diri kita. Kita ini yang sudah sering mengaji ini, ustadz-ustadz yang sering mengisi pengajian ini, sudahkah menjadi idola anak-anak muda gitu? Ibu-ibu ketika pulang ke rumah ke anaknya nyaman gitu ya, mama ini sering semenjak ikut pengajian di Nurul Haq beda, bapaknya juga beda ikut pengajian, maka anaknya pun tertarik, jangan-jangan ada sesuatu yang berbeda di sana gitu. Nah maka kemudian satu ya gitu kan, kita harus menjadi role model ya. Kalau misalkan pun nanti kita sudah terjun dakwah gitu, ternyata kita masih diabaikan, tidak usah putus asa. Kewajiban kita apa? Innama alaikal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Orang dapat hidayah atau tidak itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dulu yang terkecil, maka saya mulai dulu. Pokoknya terserah, mau yang datang 5 orang, 3 orang, kita kumpul dulu. Dari mulai kemarin datang 5 orang, sekarang sudah mulai 20 gitu ya, anak-anak mau ngaji gitu ya. Kita mulai dalam satu kampung, di kampung satu ini, di masjid ini, semua ada kajian-kajian anak muda gitu ya. Kajian anak muda nggak usah yang berat-berat. Pernah di tempat saya juga ada, waktu saya belum jadi pengurus masjid gitu. Kajian anak muda. Judulnya apa? Kaifiat mengurusi jenazah. Ini kajian untuk orang. Iya. Trik-trik mencapai husnul khotimah gitu ya. Judulnya itu terlalu tua gitu. Buat anak-anak muda enggak asik gitu ya. Gitu kan? Nah, maka kita bikin beberapa pengajian itu yang dalam tanda petik cocok untuk anak-anak. Saya kumpulkan dulu apa? Nah, ayo kita main futsal bareng. Kita main futsal bareng. Ya. Judulnya futsal bareng. Jam berapa futsalnya, Pak? Habis sholat isya. Tapi kita kumpul di masjid maghrib. Tolong sholat semua jadi maghrib di masjid maghrib, sholat maghrib, sholat isya, habis sholat isya berangkat. Setiap kali mau futsal, sholat dulu. Yang tadinya tidak mau sholat, malu kan? Bapak-bapaknya gimana? Saya di masjid sana, Bu. Susah sekali ngumpulkan. Tahun 2011 gitu ya. Ya jamaah itu safnya sedikit gitu ya. Terus kita perbaiki, akhirnya bisa penuh masjid itu. Sampai apa? Kita bikinkan lapangan badminton di masjid itu. Supaya apa? Orang-orang mau datang ke masjid, minimal mau ikut badminton dulu. Habis gitu kan, masa cuma ikut badminton aja ya? Masa cuma ikut nongkrong-nongkrong aja, ngopi-ngopi aja ya. Akhirnya ya ikut. Sholat berjamaahnya datang juga ke masjid, pengajiannya juga datang ke masjid ya. Habis maghrib pengajian remaja, habis isya pengajian bapak-bapak gitu. Ya sedikit-sedikit lah, tidak mungkin kita juga langsung boom gitu tiba-tiba besar. Biasanya kalau yang
dimulainya besar langsung gitu ya, cepat juga redupnya itu. Ya mudah-mudahan ya kita nanti ke depan bisa apa yang dicita-citakan kita semua, para remaja kita dekat dengan masjid gitu ya, remaja kita dekat dengan ajaran agama ini. Itu saya kira. Ya, Ustaz, ini kebetulan ada beberapa pertanyaan melalui tulisan. Yang pertama, apakah ada tips untuk kami para ibu-ibu agar bisa selalu tetap istiqomah dalam menuntut ilmu? Yang kedua, bagaimana cara para orang-orang awam agar mengetahui hadis sahih atau tidak agar tidak salah paham? Tips agar kita semangat terus ya untuk mencari ilmu. Satu, kalau yang biasa saya rasakan itu Bu, yang pertama adalah kita punya komunitas yang saling mengingatkan. Kalau tanpa komunitas, sudahlah. Karena saya itu juga dulu, saya basicnya dari pesantren gitu. Artinya keluarga besar saya, bapak, kakek, dan keturunannya itu ustadz semua, rata-rata gitu. Tetapi kemudian saya pernah mengalami satu fase, saya jauh dari orang-orang itu gitu, dari komunitas pengajian. Artinya kita sudah sering pengajiannya, saya sudah paham bahasa Arab sedikit-sedikit, paham Al-Quran, hafal sedikit-sedikit, paham hadis sedikit-sedikit. Ketika kemudian tidak ada komunitas yang sefrekuensi, itu susah menjaga menjaga apa namanya konsistensi kita di dalam menuntut ilmu. Tetapi kemudian ketika kembali kepada komunitas kita gitu ya, ada yang saling mengingatkan lah ya, ada yang saling mengingatkan. Yang kedua ya tentu kita harus menyempatkan diri kita terus. Tidak boleh kita tidak bisa menyempatkan diri kita. Kalau kalau ngitungnya, aduh belum sempat, tak bakalan sempat Bu ya. Jadi kalau yang saya rasakan itu, lingkungan ini sangat sangat berpengaruh terhadap diri kita. Itu yang saya rasakan. Tidak tahu kalau ibu-ibu. Yang jelas selama saya berada dalam komunitas yang dekat-dekat gitu, yang semangat untuk mengkaji ilmu agama, itu muncul ada gitu ya. Tetapi kemudian ketika kita jauh lepas gitu ya, dari itu ternyata semangat untuk mencari ilmu hilang. Karena saya dulu pernah merasakan itu di Jogja. Itu saya kuliah juga jurusannya agama, tapi kemudian pekerjaan saya di lain bidang gitu. Kerjaan saya supir travel, kerjaan saya bawa truk-truk minyak tanah itu Bu. Di situ teman saya siapa? Supir-supir bis, supir-supir truk, supir-supir travel, yang banyak-banyak orang-orang awam yang tidak mengerti tentang agama begitu ya. Sehingga giroh saya untuk menuntut ilmu, saya udah paling pinter nih gitu ya. Ngapain lagi gitu. Tapi kemudian ketika kita bergaulnya dengan para ustadz, orang-orang dari pesantren, komunitas-komunitas orang itu, wah, orang ini bisa pinter ya. Orang-orang yang fasih berbahasa Arab, saya tertarik untuk belajar lebih lebih giat lagi, lebih dalam lagi terhadap ilmu agama. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang awam tentu Bu, para sahabat Nabi juga tidak semuanya menjadi ulama ya. Orang-orang yang ngaji dengan Nabi tidak semuanya jadi ulama, tidak semuanya jadi kemudian orang-orang yang ahli fikih, ahli tarikh, ahli sejarah, ahli hukum, tidak. Mereka yang pedagang pebisnis tetap pebisnis, ikut ngaji bersama Nabi. Mereka yang, makanya siapa, Abbas bin Abdul Muthalib itu kan sibuk berdagang, tapi sekali-kali datang ikut pengajian bersama Nabi. Maka dia utus anaknya Abdullah bin Abbas untuk ngaji bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak harus kita itu ya, pengajian tidak ada tuntutannya kita kemudian menjadi ulama, menjadi orang yang alim, tetapi kita paham ilmu-ilmu dasar tentang apa yang kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam beragama ini. Lantas bagaimana kita sebagai orang awam akan tahu hadis ini sahih apa tidak? Tentu jawabannya dalam Al-Quran ada, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang tahu, orang-orang ahli zikir itu, orang-orang yang paham, lebih paham darimu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Maka inilah pentingnya pengajian yang tadi dikatakan tadi, pengajian offline gitu ya, bukan yang online, karena kita bisa langsung berinteraksi dengan narasumbernya gitu. Ada majelisnya di sini jelas gitu. Kalau salah kita konfirmasi, kalau online kan tidak bisa dikonfirmasi. Maka itu saya kira jawaban dari pertanyaan tadi. Baik,
Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam. Itu kita sering membaca segala jenis berita-berita, terus masalah agama juga. Karena kemudian timbul dibilang itu hoax, atau ada juga tulisan tolong disebarkan ke 10 atau ke kalau tidak disebarkan akan jadi begitu. Nah, salah satu yang ingin saya sama Ustaz ini akhirnya saya baca dan saya lihat di YouTube itu adalah bacaan zikir dan doa bahwa ternyata katanya memang sudah ada doa khusus setelah dicontohkan pada saat Rasulullah setelah selesai sholat beliau bisa langsung berdiri dan bangun dari sholatnya, kemudian beliau duduk di depan itu untuk melayani teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Ini gimana sih Ustaz? Kita ingin terus terang aja ya, karena kita dulu diajarkan orang tua itu ya, maksudnya dulu mungkin kita tidak terlalu terpengaruh oleh medsos. Jadi kita itu aja di maksud saya ikutilah dengan adanya ini hoax yang juga, karena kan Nabi sama Ustaz ini Ustaz ini menjelaskan yang Ustaz ini menyangkal. Contoh ini ada yang kecil ngomong kuku, ada yang mengatakan misalnya kuku hari ini akan ini akan ini akan ini. Mohon ini keresahan dari Ustaz, semoga kita bisa paham dan kita bisa lebih banyak dalam diri dan sesuai dengan ajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, sering Bu ya seperti itu. Contoh, ada amalan yang utama, siapa yang memotong kuku di hari Jumat setelah sholat Isya, kemudian dia tertidur, maka besok paginya dia bangun di hari Sabtu. Betul? Ya, kan seperti itu Bu ya. Iya. Siapa yang di depannya ada kopi yang sangat panas sekali, lalu dibacakan surah Yasin 1 kali, maka kopi itu diminum akan terasa dingin. Betul nggak? Betul, baca Yasin 15 menit. Nah, ya seperti itulah dunia medsos kita. Dan itulah perlunya mengaji. Memang kalau kita banyak referensi, ya secara global memang itu bagus. Memang itu bagus loh ya. Yang penting ada dalilnya. Memang Ustadz itu juga menjelaskan kan sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan pemahaman guru-gurunya. Kalau terkait zikir yang tadi, memang Rasulullah itu kan banyak mencontohkan, artinya para sahabat melihat Rasulullah beribadah itu tidak 1 kali. Ada sahabat itu yang melihat Rasulullah melakukan sholat ketika sholat Isya saja. Ada yang melihat mungkin sekali saja gitu ya, lihat Rasulullah sholat kemudian dia tugas keluar kota sampai meninggal begitu. Itu kan banyak kejadian seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana proses pencarian ilmunya para sahabat. Kalaupun kemudian kita berbicara spesifik bagaimana zikir atau doa setelah sholat, ya, itu versinya banyak. Karena Rasulullah itu kadang-kadang setelah sholat seperti itu tadi bilang, melayani para sahabat gitu ya. Rasulullah yang sunnahnya setelah sholat kan berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu. Kemudian baca doa-doa yang sering kita baca itu sudah masyhur seperti itu. Tapi Rasulullah juga di lain kesempatan setelah sholat langsung berceramah gitu ya, langsung berceramah.
Setelah sholat langsung keluar. Itu mencontohkan ada beberapa pilihan. Ya, kalau Rasulullah terus-terusan setelah sholat kemudian zikir panjang, kemudian doa panjang, bagaimana orang-orang yang kemudian pekerjaannya menuntut waktu yang sangat cepat begitu? Maka itu adalah akan menjadi referensi bagi kita. Ada pilihan-pilihan. Ketika kita memiliki waktu yang sangat luang, yang sangat panjang, lakukan sunnah Rasulullah yang tadi, yang Rasulullah setelah selesai sholat zikirnya panjang, doanya panjang gitu. Tapi ternyata ini kan harus ada sesuatu yang masih kita kerjakan begitu ya. Ya tidak usah zikir panjang-panjang, karena Rasulullah juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya. Saya juga pernah ditegur oleh jamaah. Ketika itu ada yang meninggal, tempat saya meninggal. Habis sholat isya, pas sholat isya kita bawa jenazahnya di masjid. Habis sholat isya mau kita sholatkan, mau kita makamkan. Setelah selesai sholat isya, assalamualaikum warahmatullahi, saya langsung berdiri, jenazahnya suruh saya bawa ke depan, ayo kita sholat langsung. Diprotes sama jemaah, Ustadz kok tidak dikir dulu, tidak doa dulu gitu ya. Itu ada juga yang seperti itu gitu ya, pernah. Ya kita jelaskan lah pelan-pelan begitu. Maka kemudian menyikapi itu memang kita perlunya ngaji seperti ini, nanti kita bisa memfilter. Adapun yang dari medsos, ibu-ibu sudah pasti paham ya. Siapa yang posting, siapa yang memberikan materi di situ, kita sudah tahu kan? Kalau ini biasanya enggak betul itu. Sudah tahu juga kita itu ya. Kita bisa mengkonfirmasi, misalkan ada berita yang kurang, kayaknya ragu-ragu saya ini. Bawalah hari Kamis ke sini, ada ustadz di sini tanya, Ustadz kemarin saya baca ini betul apa tidak seperti ini? Kita konfirmasi aja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Untuk sesi tanya jawab, ibu-ibu, kalau kita lainnya, semoga yang bisa sampaikan kita ambil hikmah dan buat kita semua. Dan kami informasikan buat ibu-ibu di depan kami sudah sediakan soalnya, silakan diambil informasi. Akhir kata kami ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.